Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bahwa saya sudah menjelaskan tentang kehendak Tuhan. Ada yang bersifat dekret, tetapi juga ada yang bersifat di mana kita harus mengikuti aturannya. Kalau kita tidak mengikuti aturannya, maka otomatis kita keluar daripada berkat itu sendiri. Kalau demikian, maka kita memahami bahwa ada rencana Tuhan yang di mana mau tidak mau dia melibatkan manusia di dalamnya. Betul ya? Mau tidak mau di dalam ada rencana Tuhan yang dia melibatkan manusia di dalamnya. Dalam pendalaman Alkitab beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan melibatkan manusia dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan daripada bumi ini. Jadi Tuhan tidak mau mengembangkan dunia ini dengan dirinya sendiri, tapi dia melibatkan manusia di sana. Nah, di sana muncul sebuah pertanyaan adalah begini. Kalau Tuhan melibatkan saudara dan saya dalam perencanaan rencananya, ternyata kita semua adalah pribadi yang terbatas. Kita semua adalah pribadi yang sering kali gagal. Kadang-kadang kita salah, kadang kita lupa, kadang kita lalai, kadang kita bodoh. Apakah semuanya itu menggagalkan nggak rencana Allah? Kalau Allah punya rencana tetapi dia mau supaya manusia terlibat dalam perencanaan itu. Untuk mewujudkan rencana itu. Padahal satu sisi manusia ini sudah dilimitasi oleh polusi oleh dosa, sudah dilimitasi dan keterbatasan, dan juga sering kali manusia itu gagal dalam hidupnya. Apakah kegagalan manusia itu dapat membuat rencana Allah ini gagal atau tidak? Walaupun sebenarnya lagu tadi menjawab pertanyaan, tetapi kita memahami bahwa ini menjadi sebuah problem dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan problem? Karena seringkali kita kecewa dalam hidup ini, bukan? Seringkali kita kecewa bukan hanya pada diri, bukan hanya kepada sesama, tapi seringkali kita juga kecewa kepada Tuhan. Bahkan buktinya adalah banyak orang tidak akan pernah, tidak mau melepaskan dirinya daripada pengalaman masa lalu. Betul? Bersyukur kalau pengalaman masa lalu adalah sesuatu yang baik, yang bisa menjadi sebuah topangan untuk kita untuk maju. Tapi pertanyaannya adalah kalau pengalaman masa lalu itu adalah sesuatu yang sangat sebenarnya tidak memberikan sesuatu buat masa depan kita. Tetapi seringkali kita masih terikat di dalam hal-hal seperti itu. Dan itu pasti berkaitan dengan kegagalan-kegagalan hidup, betul? Itu berkaitan kepedihan-kepedihan. Itu berkaitan dengan kepahitan-kepahitan. Saya pernah mengalami banyak hal seperti itu secara pribadi. Saya pernah kecewa pada papa saya pernah kecewa pada mama saya. Tapi bersyukur dalam masa sekolah teologi saya dilepaskan semuanya daripada semua hal seperti itu. Maka pertanyaannya muncul adalah ketika hidupku gagal, apakah Allah gagal dalam rencananya terhadap hidup saya? Hari ini kita akan merenungkan bagian itu. Nah, mungkin banyak orang berkata begini, Pak, saya juga tidak pernah merasa gagal. Kenapa? Karena saya tidak pernah merencanakan kegagalan, tidak pernah merencanakan hidup saya. Hidup ini saya mengalir saja, Pak. Biarlah mengalir, dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi saya pikir ini alasan rohani, tapi sebenarnya juga tidak rohani. Kenapa? Karena namanya manusia yang diberikan kemampuan, pasti dia merencanakan hidupnya. Amin itu ya. Walaupun akhirnya hidup itu gagal. Apa tujuan itu gagal? Sebagaimana disaksikan oleh Dinda tadi. Tapi pertanyaannya apa Allah gagal? Nah, mari kita boleh sungguh lagi melihat teks kita untuk boleh mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan ini. Ayat yang pasal 42, Ayub pasal yang 42, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Maaf, saya kasih tahu sampai ayat yang keempat. Kita baca sampai ayat yang kelima. Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kedua. Kita baca saja ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jemaat Tuhan yang kekasih, ayat ini mengajarkan kita bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan apa? Segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu apa? Gagal. Maka hal yang pertama adalah, apakah rencana gagal ketika aku gagal? Jawabannya adalah Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya. Amin itu. Apapun kondisimu, Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya. Pegang ini baik-baik. Apapun kondisimu, Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, di sini Ayub berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan apa? Segala sesuatu. Ketika Ayub berkata, engkau sanggup melakukan segala sesuatu, maka kita bertanya lagi kepada Ayub. Bukan Ayub yang berkhotbah di sini ya, tapi Ayub yang ada dalam Alkitab. Kita bertanya lagi sama dia. Segala sesuatu itu termasuk apa? Kalau saudara Ayub, apa jawaban saudara? Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ya? Semuanya. Saudara setuju? Yang baik dan buruk. Segala sesuatu. Kalau saudara dan saya kita hanya melihat pasal 42 ini dan ayat yang kedua, kelihatannya tidak ada maknanya. Tapi kalau sejenak kita melihat dari kehidupan Ayub sebelum pasal 42, maka itu sesuatu yang mengerikan dan kalimat ini adalah kalimat yang mengerikan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Melakukan. Berarti Allah yang melakukan, betul? Segala sesuatu. Dan kalau kita melihat Soren Arbi Kierkegaard berkata demikian statementnya. Dia berkata begini, hidup itu hanya bisa dipahami dengan cara melihat ke belakang sambil dihidupi dengan bergerak ke depan. Saya ulangi kalimat ini. Soren Arbi Kierkegaard, seorang filsuf dan teolog berkata, hidup itu hanya bisa dipahami dengan cara melihat ke belakang sambil dihidupi dengan bergerak ke depan. Jadi di sini Ayub ketika berbicara, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sudah melihat ke belakang sambil mengarahkan hidupnya ke depan. Melihat ke belakang, Allah melakukan segala sesuatu. Pertanyaan saya adalah, segala sesuatu yang bagaimana dalam kehidupan Ayub? Bagi Ayub, segala sesuatu itu adalah termasuk ketika dia belum kehilangan segala sesuatu. Tetapi juga termasuk ketika dia kehilangan segala sesuatu. Amin itu ya. Jadi segala sesuatu itu adalah ketika dia belum kehilangan sesuatu. Tetapi juga setelah dia kehilangan segala sesuatu. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika Ayub kehilangan segala sesuatu, apakah di sana tangan Allah bekerja? Apakah di sana tangan Allah bekerja? Maka dia katakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau melakukan segala sesuatu, betul? Artinya bahwa ketika semuanya masih ada di tangan Ayub dan menjadi milik Ayub, itu Tuhan bekerja. Tetapi apakah ketika semuanya lepas daripada tangan Ayub, apakah itu juga Tuhan bekerja untuk melepaskannya? Bagaimana saudara dan saya memahami ini? Bukankah ini sebuah kegagalan? Dan kalau kita mau merinci, apa yang kehilangan di sana? Anak-anaknya hilang, betul? Habis. Selanjutnya adalah lembu sapinya habis. Kambing dombanya habis. Ladang-ladangnya habis. Bahkan sampai tubuhnya sendiri dimakan oleh penyakit yang begitu sangat menggenaskan. Teman-teman dan sahabat-sahabatnya pergi meninggalkan dia. Pertanyaan saya, apakah tangan Allah bekerja di sana? Apakah tangan Allah bekerja di sana? Amin. Amin. Dengan mudah kita bisa berkata ketika kita mendapatkan banyak hal. Dengan mudah kita bisa berkata ketika Ayub diberkati dengan banyak anak. Diberkati dengan banyak lembu sapi.
diberkati dengan banyak peternakan, diberkati dengan banyak pertanian. Kita dengan mudah bisa berkata, tangan Allah bekerja di sana. Amin itu. Dan dengan mudah juga kita bisa berkata, ketika gaji kita dinaikkan dari 1 jam 1.500 menjadi 5.500, kita katakan Allah bekerja di sana, bukan? Ya. Ketika kita mulai incar universitas ini, dan kita mendapatkannya, dan kita bisa berkata, Allah turut bekerja di sana, amin. Tetapi apakah ketika kita tidak mendapatkan universitas itu, kita tidak mendapatkan pekerjaan itu, gaji kita tidak naik-naik, bahkan bukan hanya tidak naik-naik, ditekan lagi. Nah begitu ya. Kira-kira dapatkah kita berkata bahwa Allah bekerja di sana? Bahkan kita menganggap itu sebuah kegagalan. Tetapi apakah di dalam kegagalan itu kita berani berkata, Allah bekerja di sana? Ayub tetap berkata, Allah tetap bekerja di sana. Allah melakukan segala sesuatu. Maka ketika anak-anaknya habis, lembu sapinya habis, peternakannya habis, pertaniannya habis, semuanya habis. Bahkan borok pun merajai akan dirinya. Dia tetap bekerja, dia tetap meyakini Allah turut bekerja di sana. Allah tetap bekerja di sana. Muncul pertanyaan, apakah Allah bekerja di tengah-tengah kecelakaan kita? Apakah Allah bekerja di tengah-tengah kegagalan kita? Apakah Allah bekerja di dalam kehancuran kita? Itu pertanyaan yang muncul. Ayub tetap menjawab bahwa Allah turut bekerja di sana. Konsep ini memutarbalikkan akan konsep prosperity teologi atau teologi kemakmuran yang berkata bahwa kalau engkau tidak berhasil dalam hidupmu, berarti engkau masih punya dosa. Dan konsep itu pada saat tidak hanya muncul pada saat ini, tapi konsep itu muncul pada zaman Ayub juga. Maka teman-teman Ayub, Elifas, Eluhud dan lain sebagainya, Eliab, mereka juga punya konsep ini. Nah, konsep ini membawa mereka bilang begini, kalau kamu hidup suci, pasti kamu diberkati. Tapi kalau kamu punya dosa, berarti kamu dihukum oleh Tuhan. Dan konsep itu muncul pada saat ini disebut dengan teologi kemakmuran itu sendiri. Kalau kamu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu diberkati. Tapi kalau kamu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kamu pasti dikutuk oleh Tuhan. Maka jangan heran, Elifas datang, teman-teman Elihu datang, teman-teman Ayub datang dan berkata begini, Ayub, mungkin kamu sudah bikin dosa ini. Maka engkau mengalami kutuk yang begitu luar biasa. Ayub melihat dirinya dan Ayub berkata, aku jujur di hadapan Tuhan, aku tidak pernah bikin dosa apa. Aku hidup saleh di hadapan Tuhan dan aku tidak bercacat. Nah ketika Ayub berjawab begitu, mereka bersekuku, pasti kamu berdosa. Tapi Ayub berkata, aku tidak pernah berdosa. Bukan berarti dalam konteks, bukan dosa asal ya. Tetapi di sini, memang ayat 1, pasal 1 itu sudah bicara tentang Ayub itu saleh dan lain sebagainya. Tapi kenapa mengalami kondisi seperti ini? Mari kita memahami bahwa ketika kita berada di dalam kelimpahan pun, itu semua tetap dalam rencana Allah. Tapi ketika kita mengalami sesuatu pergumulan pun, itu tetap di dalam karya Allah sendiri. Nah bagaimana kita bisa mengerti? Mari kita boleh sungguh baca coba. Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub pasal 1 ayat 21. Kita baca sama-sama, sudah ada di layar. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Apa? Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak katakan Tuhan yang memberi, setan yang mengambil. Betul? Betul ya? Pertanyaan saya, anak-anak Ayub itu, siapa yang mengambilnya? Tuhan atau setan? Tuhan. Apakah Tuhan dengan tangannya sendiri mengambilnya? Melalui siapa? Melalui siapa? Berat sekali ngomongnya. Realitanya membuktikan bahwa setan mengambilnya. Ternak-ternaknya semuanya orang-orang penjahat yang mengambilnya. Betul. Bahkan borok-borok yang ditimpakan kepada Ayub itu daripada tangan setan. Jadi sebenarnya ayat ini lebih tepatnya adalah Tuhan yang memberi apa? Setan kurang ajar yang mengambil. Betul toh? Seharusnya. Tetapi Ayub tidak punya konsep seperti itu. Ayub tetap melihat Tuhan memberi semuanya dan Tuhan yang mengambilnya.
Mengambil dengan cara apa? Semua kehilangan itu di dalam tangan setan. Tetapi kita memahami, Ayub tetap melihat kedaulatan Tuhan. Tuhan lebih tinggi di dalam kedaulatannya, dalam kehidupan, rancangan kehidupan manusia. Maka walaupun setan bekerja di sana, tapi setan tidak akan pernah bekerja tanpa seizin Tuhan. Ingat ini baik-baik. Mengapa dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Karena dia tahu, walaupun setan mengambilnya, tetapi itu pasti izin Tuhan. Saya mau katakan buat kita, satu hal yang indah. Setan tidak akan pernah mendatangkan sesuatu kegagalan bagi kita kalau dia tidak sodorkan duluan proposalnya kepada Tuhan dan Tuhan tanda tangan proposalnya. Tetapi di dalam tanda tangan Tuhan tentang proposal itu, Tuhan akan memberikan batasan-batasan di dalam proposal itu. Apa buktinya? Ketika Alkitab berkata, Ayub pasal 1 dikatakan, ketika anak-anak Allah itu datang menghadap Tuhan, maka datang jugalah iblis. Ketika iblis datang, mungkin saudara dan saya berkata, loh kok iblis ada di surga? Itu adalah case khusus yang mau diajarkan kepada kita. Jadi jangan punya bayangan bahwa iblis itu ada di surga, tetapi ini adalah satu case khusus yang di sana mau diungkapkan kepada kita untuk mengerti bagaimana seluruh kehidupan umat pilihan Allah tidak pernah digagalkan oleh rencana setan. Maka di sana ketika iblis datang, Tuhan Allah berkata, "Hai iblis, hei setan, kamu lihat dia hambaku Ayub lagi berkhotbah di G3 Osaka." Gitu ya? Bukan. Kau lihat hambaku Ayub apa tidak? Kemudian, apa jawaban setan? Kalau saudara baca, kelihatannya jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan Tuhan. Kenapa? Karena setan bilang begini, kamu kan yang pegari dia dengan kekayaan dan kehormatan, maka dia tetap setia kepadamu. Setan biasanya licik memakai setiap kesempatan yang ada. Dan dia masuk, dan dia boleh katakan, kamu pegari dia dan kekayaan, kehormatan dan lain sebagainya, maka dia percaya padamu. Izinkan saya mengambil semua kekayaan yang ada, kehormatan yang ada, maka pasti imannya akan gugur dan dia tidak percaya kepadamu. Dan Tuhan Allah berkata begini, ya udah, dia ada dalam tanganmu. Apa stop di situ? Tidak. Kalimat selanjutnya, jangan kau sentuh tubuh dan nyawanya. Artinya apa? Proposal ditandatangani, tapi ada catatan kakinya. Batasannya, kamu tidak boleh sentuh tubuhnya dan tidak boleh sentuh apa? Nyawanya. Ada batasan. Dari akhirnya setan datang dan dia mulai berkarya dengan apa yang Tuhan izinkan bagi dia. Tetapi kita percaya ketika Tuhan izinkan itu, Tuhan adalah sang kekuatan itu akan menguatkan iman kita. Maka kegagalan itu tidak pernah menggagalkan akan rencana Allah. Maka selanjutnya kita melihat dia tidak dapat menggugurkan iman daripada dia datang lagi sama Tuhan. Seharusnya kalau dia tidak berada dalam kedaulatan Tuhan, langsung dia sambung dengan tubuhnya dan juga nyawanya Ayub. Tetapi selanjutnya dia datang lagi sama Tuhan. Kalau saudara membaca teksnya, dia bilang, masih ada tubuhnya dan masih ada nyawanya. Kalau engkau mengizinkan saya menyentuh tubuhnya, maka pasti imannya akan gugur. Tuhan katakan, silakan. Tubuhnya ada dalam tanganmu, tapi jangan engkau menyentuh akan nyawanya. Ada batasan yang Tuhan kasih. Dan apa yang terjadi? Dia datang lagi dan akhirnya dia merusak tubuh daripada Ayub sendiri. Walaupun dia tahu ini adalah pekerjaan daripada setan. Tapi Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya Ayub tetap punya pemahaman itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan punya maksud di sana. Tuhan punya otoritas di sana. Dan ketika Ayub berkata demikian, dia menjaga hidupnya supaya dia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Karena dia tahu Allah tidak pernah gagal dalam rencana kehidupannya. Bahkan istri Ayub sendiri pun menuntut Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tapi Ayub punya kalimat yang indah. Kamu hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan. Sedangkan yang tidak baik, engkau tidak mau menerimanya. Artinya apa? Ayub juga berkata, yang tidak baik itu datang dari Tuhan. Betul? Yang tidak baik itu datang daripada Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak, aku merindukan rumah tangga yang bahagia. Tapi sampai saat ini saya tidak bahagia. Kalau belum bahagia itu masih dalam proses. Amin itu. Amin. Tapi yakinlah bahwa Tuhan yang mempersatukan, Tuhan tidak punya rancangan kegagalan buat rumah tanggamu. Mungkin engkau sedang bergumul dengan studimu. Engkau menggumuli
universitas ini, tapi engkau mendapatkan yang lain. Engkau mendapatkan yang lain, itu bukan berarti rencana Tuhan gagal di dalam rencana. Mungkin saja itu plan A-mu, tapi plan A Tuhan itu yang ini. Jelas itu ya? Pekerjaanmu kau punya tujuan yang ini, itu plan A-mu. Tapi bagi Tuhan, Kobe adalah plan A. Betul? Jelas itu ya? Ini plan Tuhan. Jadi di sini mari kita boleh belajar. Kegagalan kita tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagi kita gagal, tapi bagi Tuhan belum tentu gagal. Yunus lari, disuruh pergi ke mana? Ke Niniwe. Dia pergi ke mana? Ke mana? Ke Tarsis. Pertanyaan saya, tujuan Yunus apa? Tarsis. Tujuan Tuhan apa? Niniwe. Tapi kita memahami, ketika Tuhan tangkap Yunus bukan sampai ke Tarsus, tetapi di tengah laut. Pertanyaan saya, apakah Yunus gagal apa enggak? Gagal bukan? Karena dia tidak sampai di Tarsis, betul? Tetapi pertanyaan saya, Tuhan gagal apa tidak? Tuhan tidak gagal. Karena plan Tuhan itu adalah Niniwe. Sekali lagi saya mau katakan buat kita. Ayub punya satu konsep. Ketika Tuhan kasih dia, itu plan A-nya Tuhan. Tapi ketika Tuhan ambil, itu plan A-nya Tuhan. Dan itu tidak bisa digagalkan. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat. Jangan pernah kau tinggal dalam masa lalumu di mana. Ada sesuatu yang menyakitkan kita, yang membuat kita akhirnya sepertinya tidak bangkit. Bisa saja Tuhan pakai itu sebagai plan A untuk membentuk kita. Sehingga dengan demikian kita punya masa depan dan di sana karena kita belajar tentang masa lalu kita. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Saudara Arbi. Untuk mengerti hidup ini harus melihat ke belakang. Tetapi tidak stop berdiri di situ, tapi harus melangkah ke depan, sambil melangkah ke depan. Maka otomatis Ayub tetap melihat semua rancangan kehidupannya. Itu tetap ada di dalam rencana Tuhan yang tidak pernah gagal itu sendiri. Dan dia tetap melihat apapun kondisinya, Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, engkau dan saya harus tetap memahami Allah tidak pernah gagal dalam rencananya dalam kehidupanmu. Engkau ada di sini karena engkau punya tujuan. Kita sudah belajar itu. Amin itu ya. Saudara dan saya ada di sini karena kita punya tujuan. Mengapa kita harus mengetahui tujuan? Supaya di sana kita belajar banyak hal. Yang minggu kemarin saya sudah khotbahkan itu. Tetapi mari kita belajar satu hal. Kita manusia yang sering kali gagal. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Sesulit apapun, sepahit apapun, semenderita apapun hidupmu. Ingat Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya dalam hidupmu. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di dalam teks firman Tuhan ini. Kalau saudara dan saya membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat serta ayat yang kelima. Firman-Mu, siapakah dia menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Kita sampai di sini dulu. Kalau saudara dan saya melihat ayat 2 dan ayat 3 dan 4, di sana Tuhan sendiri berdialog dengan Ayub. Dan dia berkata, siapakah dia menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Apa artinya? Tuhan mau katakan kepada Ayub, aku melakukan sesuatu dalam keputusanku, pasti ada alasannya. Maka dia katakan, tanpa pengetahuan? Apakah? Siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Artinya, aku melakukan sesuatu, pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Tetapi mari kita melihat, walaupun Tuhan bilang begitu, tetapi selanjutnya dia katakan, itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Artinya apa? Tuhan punya alasan. Jadi sini paradoksnya ini. Tuhan katakan pada Ayub, Ayub, kamu bergumul dengan saya tentang pergumulanmu. Tapi ingat baik-baik, kalau aku mengizinkan sesuatu bagimu, pasti aku punya alasan. Tetapi selanjutnya Ayub membalas begini. Aku sekarang mau menceritakan peristiwa ajaib. Yang sampai saat ini pun saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Dan aku juga nggak tahu kenapa ini terjadi. Dan kalau saudara tahu, dan saya membaca ayat teks ini, pertanyaannya adalah apa akhirnya Tuhan kasih tahu nggak kepada Ayub kenapa Tuhan mengizinkan itu? Tidak ada jawaban tentang itu. Nah, apa yang saudara dan saya mengerti dalam bagian yang kedua? Kalau Allah tidak pernah gagal apapun kondisimu, maka yang kedua adalah Allah selalu punya alasan.
untuk mewujudkan apa yang dia mau rencanakan bagi kita. Tetapi tidak selalu alasan itu dia harus sampaikan pada kita. Saya ulangi kalimat ini. Allah selalu punya alasan dalam setiap hal yang diizinkan dalam hidup kita. Tetapi tidak seharusnya dia harus memberikan alasan itu bagi kita, untuk kita ketahui. Maka di sini kita memahami, itu menjadi sebuah problem dalam kehidupan kita. Itu menjadi sebuah problem dalam kehidupan kita. Ada saatnya di mana Allah menyatakan itu bagi kita. Tapi ada saatnya di mana Allah tidak harus menyatakan itu bagi kita. Maka coba kita baca Ulangan 29 ayat 9. Minta maaf, di proyektor saya belum ini. Ulangan 29 ayat 29. Silakan kita baca sama-sama. Ulangan 29 ayat 29. Tahu yang sudah mendapatkannya? Ulangan 29 ayat 29. Silakan supaya waktu kita bisa. Saya minta maaf. Ya, sudah ada di depan. Mari kita baca sama-sama. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang tersembunyi itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak seharusnya Tuhan harus memberikan alasan kenapa hal itu terjadi bagi kita. Dan saya percaya itu sebuah pergumulan yang hebat buat kita. Tapi pertanyaan yang muncul adalah begini. Kenapa Tuhan tidak memberikan alasan, memberitahukan alasan itu bagi kita? Walaupun kita tahu bahwa rencananya tidak gagal, tapi mau tidak mau kita harus tahu alasannya. Ini kadang-kadang menjadi, saya berikan contoh supaya kita bisa mengerti, dan kadang-kadang itu menjadi sebuah pergumulan bagi pengendara mobil. Apalagi yang berjalan di jalan tol, saya dengan Pak Alvin dan juga beberapa teman, Bung Brian juga kali ya. Waktu di tol kami pernah mengalami kemacetan parah, betul. Dan sering kali ketika macet itu pertanyaan yang keluar adalah, ada apa sih di depan itu, betul ya? Ada apa sih yang mengganjal di situ? Itu pertanyaan sering kali muncul. Saya, Pak Alvin, Bung Brian dan teman-teman yang mengalami macet. Apa sih yang terjadi di depan? Kecelakaan kah? Atau apakah? Atau mobil apa itu? Kontainer perlahan-lahan kah? Dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada yang iseng juga perlahan-lahan, supaya yang di belakang juga perlahan, ya udah perlahan macet, begitu ya. Seringkali kita mau tanya alasan itu. Dan kita mau tahu. Dan memang itu wajar karena kita sebagai makhluk yang berpikir. Tapi pertanyaannya apa? Haruskah Tuhan memberikan alasan buat kita? Jawabannya tidak harus. Mengapa? Karena disinilah kita mengerti. Kenapa Tuhan tidak memberikan alasan buat kita? Karena di sini kita mengerti fungsi iman dalam hidup kita. Amin itu ya. Iman di sana berfungsi ketika kita tidak mendapatkan jawaban di sana. Iman itu membawa kita untuk boleh mengerti tentang Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Maka apa inti iman? Iman bukan mujizat. Iman bukan hanya berbicara tentang saya mendapatkan jawaban. Tapi inti iman adalah ketika saya tidak mengerti, saya harus taat sama Tuhan. Amin itu. Ketika saya tidak mengerti, saya tetap setia pada Tuhan. Ketika saya tidak mengerti, saya tetap bergantung pada Tuhan. Maka ketika Tuhan bilang, Abraham, keluar dari Ur Kasdim, keluar daripada negerimu, ke tempat yang akan kutujukan padamu. Tuhan langsung kasih tahu Kanaan apa tidak? Tuhan tidak kasih tahu Kanaan. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu Kanaan? Karena disitulah letak iman, fungsi iman di sana. Maka ketika Abraham taat, baru di sana dikatakan Abraham adalah bapa segala orang beriman. Ketika Tuhan bilang, bawa anakmu dalam Kejadian 22, persembahkan itu di Gunung Moriah. Dan apa yang terjadi? Saudara dan saya akan memperhatikan hal yang indah di mana? Ketika dia sudah sampai ke Gunung Moriah dengan 2 bujangnya. Kemudian di situ dia berkata, kalian 2 tunggu di sini bersama dengan keledai. Saya bersama dengan Ishak pergi ke gunung itu untuk mempersembahkan korban. Setelah itu kami akan kembali. Pertanyaan saya, Abraham berbohong apa tidak? Abraham berbohong apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tahu Tuhan sudah bilang, ambil Ishak, anakmu yang kau kasihi. Betul ya? Persembahkan itu kepadaku di Gunung Moriah. Tapi ketika dia ngomong sama bujangnya, saya dan Ishak akan pergi ke gunung itu. Mempersembahkan korban. Setelah itu kami itu siapa?
Abraham dan Ishak, betul? Kembali kepadamu. Berbohong apa tidak? Loh, dia tahu Ishak akan dipersembahkan, ujungnya mati, betul? Tetapi dia berbicara tentang iman. Kenapa dia berkata demikian? Kitab Kejadian tidak punya jawaban itu. Tapi Roma itu berbicara tentang itu. Apa? Di sana dikatakan, kalimat itu diungkapkan oleh Abraham oleh karena iman. Kenapa iman? Karena ada dua hal. Yang pertama, dia tahu Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ayat itu berbicara demikian. Dan di situ ada dua hal yang diungkapkan. Yang pertama, Allah mencipta dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Itu fungsi iman. Tapi yang kedua, dia mengingat Sarai yang sudah lama mandul, di dalam kandungannya tidak mungkin lagi ada kehidupan. Karena di situ dikatakan dia sudah layu. Layu di sana bukan mati haid, tetapi stop haid. Artinya apa? Mau diusahain bagaimanapun sudah tidak ada kehidupan dalam kandungannya. Tetapi di sana dikatakan dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya dia meyakini Ishak ini dari yang tidak ada menjadi ada. Maka Allah yang sudah menciptakan dari yang ada menjadi tidak ada, pasti dia juga dapat berdaulat untuk menghadirkan Ishak itu sendiri. Tapi yang kedua dia katakan, dia tahu bahwa Allah itu sanggup membangkitkan orang mati. Maka dia tahu, walaupun Ishak dipersembahkan, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal, maka pasti dia membangkitkan Ishak itu sendiri. Ini fungsi daripada iman. Saudara dan saya, iman membawa kita untuk dalam hidup ini ada saatnya di mana kita mengerti kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Tapi itu pun ketika kita berjalan lewat, betul ya? Baru kita melihat ke belakang, baru kita tahu, oh ternyata ini maksud Tuhan. Maka saya mengerti kenapa Tuhan panggil papa saya ketika saya SMA. Waktu itu saya berontak sama Tuhan. Tapi pada akhirnya baru saya mengerti kenapa Tuhan melakukan itu. Ketika saya menoleh ke belakang. Demikian pun kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, tidak semuanya Tuhan bukakan. Tidak semuanya Tuhan bukakan. Karena di situ fungsi iman untuk kita tetap taat. Dan kalau saudara dan saya baca Ibrani pasal 11. Maka di sana ada kalimat yang berkata begini. Semua tokoh-tokoh iman itu. Semua tokoh-tokoh iman itu. Mereka mati dengan tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Artinya apa? Tidak semua yang kita beriman itu bisa kita dapatkan. Tetapi yang perlu adalah kita taat sama Tuhan. Kita taat sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Ini kelebihan kita daripada orang dunia. Orang dunia mau mengerti dulu bertaat. Tetapi kita beriman dulu baru taat. Betul? Baru di sana kita mengerti apa yang Tuhan mau. Maka beda kekristenan agama yang lain. Kita percaya dulu baru kita mengerti. Agama yang lain mengerti dulu baru percaya. Bukan berarti kita tidak logis, kita melampaui itu. Karena iman berkata adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dia melampaui itu. Maka otomatis, mari kita boleh belajar dalam bagian ini. Yang pertama adalah, apapun kondisimu, apapun kepedihanmu, apapun kesusahanmu, apapun penderitaanmu, jangan pernah engkau menganggap Tuhan gagal. Maka engkau mengambil jalan pintas, yaitu minum jus rasa baygon, tidak boleh. Betul ya? Tetapi mari kita boleh belajar satu hal. Apapun keadaan saya, Allah tidak pernah gagal dalam rencana dalam hidup saya. Yang kedua, tanamkan dalam hidupmu bahwa kita tidak seharusnya menuntut Tuhan memberitahu kita alasan kenapa Tuhan mengizinkan itu. Betul ya? Kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk memberitahukan alasan kenapa Tuhan melakukan itu. Karena ada saatnya Tuhan sendiri membukakan itu. Tapi ada saatnya di mana Tuhan tidak mau membukakan itu bagi kita. Tugas kita hanya satu, tetap taat sama Tuhan. Kalau kita tetap taat sama Tuhan, apa yang kita dapatkan? Ayat yang kelima. Ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama. Terakhir ini. Ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Firman-Mu, dengarkanlah. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Kemudian ayat 5. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi di sini, walaupun ayat 4 dikatakan aku menanyai engkau, kemudian engkau memberitahu pada aku. Artinya Tuhan katakan begini, sekarang aku nggak kasih tahu, tapi kamu kasih tahu saya. Kenapa alasan saya mengizinkan itu? Ayub tidak punya jawaban itu, dan Tuhan tidak mau memberikan jawaban itu. Tetapi Ayub punya satu kesimpulan akhir dalam ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri apa?
memandang engkau. Apa yang Tuhan maksud di situ? Tuhan gak berikan alasan. Tuhan tidak berikan jawaban. Tapi Tuhan berikan satu hal. Proses hidup daripada Ayub dalam pengenalan dia akan Tuhan. Amin itu ya. Jadi bukan masalah Tuhan berikan jawaban. Tapi Tuhan mau supaya memproses kita. Bagi Tuhan alasan itu tidak terlalu penting. Tapi bagi Tuhan adalah proses kehidupan itu yang lebih penting. Karaktermu dikuduskan. Karaktermu dibentuk. Keberadaan hidupmu semakin serupa dengan Kristus. Dengan cara apa? Bukan mengerti saja. Tetapi dengan cara kita taat dan setia kepada Tuhan. Saya mau katakan satu kalimat yang sangat indah dan kita pegang ini. Ingat, hidupmu lebih besar daripada pengetahuanmu. Hidupmu lebih besar daripada pengetahuanmu. Maka dengan demikian, tidak selamanya hidup ini harus ditopang dengan pengetahuan. Tetapi hidup ini harus ditopang dengan ketaatan kepada sumber pengetahuan, yaitu Allah itu sendiri. Maka engkau bisa mengarahkan hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, membuatmu tidak boleh bergeser pada Tuhan, daripada Tuhan. Karena dia tujuan yang utama. Dan dia alasan kenapa kita ada. Dan dia cukup bagi saudara dan saya. Maka apapun keadaanmu, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Tidak pernah gagal dalam rumah tanggamu. Tidak pernah gagal dalam studimu. Tidak pernah gagal dalam pekerjaanmu. Tidak pernah gagal dalam masa depanmu. Tetapi selanjutnya, tidak seharusnya kita menuntut Tuhan memberikan alasan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan alasan, yaitu memberikan iman dalam hidup kita. Untuk taat pada dia. Setia pada dia. Karena dengan ketaatan itulah kita dibentuk oleh Tuhan. Yusuf tidak pernah meminta jawaban daripada Tuhan. Ketika dia difitnah oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah meminta jawaban daripada Tuhan ketika dia dibuang ke sumur tua. Yusuf tidak pernah meminta alasan daripada Tuhan ketika dia dijual ke Mesir seperti barang. Yusuf tidak pernah meminta alasan daripada Tuhan ketika dia difitnah oleh tante Gilang Potifar. Yusuf tidak pernah meminta alasan ketika dia dicebloskan dalam penjara. Tuhan, kenapa ini terjadi, betul? Kalau saudara dan saya mungkin seperti itu, kita mulai bertanya, Tuhan mengapa? 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 Sudah memutus nafas Tuhan, mengapa? Betul toh? Tetapi Yusuf tidak begitu. Yusuf tetap taat sama Tuhan. Dengan tangan Tuhan sendirilah ada waktu di mana dia mengerti pembentukan Tuhan bagi hidupnya. Amin itu ya. Ujungnya adalah rencana. Tuhan dinyatakan. Maka saya mau katakan buat kita. Mungkin saat ini engkau ada dalam lorong yang gelap. Di tengah-tengah kehidupanmu. Engkau bergumul bagaimana suami saya berubah. Engkau bergumul bagaimana anak saya berubah. Engkau bergumul bagaimana pekerjaan saya ini semakin lebih baik. Engkau bergumul bagaimana dengan studi saya, biaya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Dan engkau merasa itu adalah lorong yang gelap dalam kehidupanmu. Tapi saya mau katakan itu bukan lorong yang gelap. Itu adalah proses daripada tangan Tuhan yang terang sedang membentuk hidupmu. Amin itu. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan mengambil jalan pintas. Karena di dalam proses Tuhan tidak ada jalan pintas. Saudara dan saya bisa diselamatkan dengan cara pintas. Betul. Tidak perlu anak jadi dikorbankan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan jalan pintas. Tuhan mau supaya mengikuti proses. Yaitu ada harga yang harus dibayar. Yaitu anaknya sendiri. Tuhan juga mau memproses kita. Dan di sana ada harga yang harus dibayar. Tapi ujungnya adalah pemulihan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Maka mari kita boleh belajar untuk taat sama Tuhan. Allah tidak pernah gagal. Tapi kalimat itu bukan sebatas itu. Selanjutnya, dia tidak punya hak dia tidak punya kewajiban untuk memberikan alasan bagimu. Karena dia sudah menanamkan iman dalam hidupmu untuk kau diproses semakin indah di hadapan Tuhan. Harapan saya, bagian firman Tuhan ini boleh sungguh lagi menolong, menguatkan, dan memotivasi kita. Ada beribu pertanyaan yang ada dalam hidupku yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi setelah merenungkan kitab Ayub, dalam eksposisi ini saya belajar untuk tidak memaksa bertanya kepada Tuhan. Banyak peristiwa yang saya tidak mengerti. Tapi saya tetap belajar satu hal. Saya taat pada Tuhan. Setia sama Tuhan. Karena dia itu adalah Allah. Maka harus ada misteri di dalamnya yang tidak perlu saya mengerti. Maka dia adalah Allah yang sejati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di